apakah warnanya ada dua? Misal ada warna kuning sama hijau. Nah, kuning kan yellow, Y ya. Sedangkan hijau itu green, G. Y sama G. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang apa sih descriptive adjective itu. Di sini udah lengkap, ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Jadi buat kalian yang gak punya aplikasi premium, gak usah khawatir. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya, dan passwordnya itu bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar gak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan peraih nilai terbaik di setiap kuisnya. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Oke teman-teman, pertama-tama kita bahas pengertian dari descriptive adjective terlebih dahulu ya. Descriptive adjective adalah kata sifat yang memberikan informasi atau gambaran tentang sifat, bentuk, warna, ukuran, usia, atau karakteristik lain dari sebuah noun. Noun itu adalah kata benda. Contoh, a beautiful garden, sebuah kebun yang sangat indah ataupun cantik. Yang kedua, a tall building, sebuah gedung yang tinggi. Yang ketiga, a red car, sebuah mobil merah. Mari kita bahas satu persatu. Kata yang berwarna merah di sini adalah descriptive adjective yang berarti cantik, tinggi, dan juga merah. Yang pertama, si beautiful ini ataupun indah atau cantik itu menjelaskan tentang ciri-ciri, oh tamanya ternyata cantik loh. Yang kedua, si tingginya ini menjelaskan, oh ternyata itu gedungnya tinggi. Dan yang ketiga, sebuah mobil. Nah, mobilnya warna merah. Jadi si merah ini menjelaskan warna dari mobil tersebut. Descriptive adjective juga menjawab pertanyaan seperti yang pertama, what kind of, apa jenisnya, what does it look like, itu terlihat seperti apa, atau juga bisa what is it like. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis noun dalam bahasa Inggris atau kata benda itu ada sendiri videonya, dan jenis-jenis noun itu ada banyak banget, jadi jangan sampai kalian gak nonton karena materi ini itu penting. Selanjutnya kita akan bahas 3 fungsi dari descriptive adjective. Yang pertama adalah menjelaskan noun secara lebih spesifik. Contohnya, she has a red bag, dia memiliki sebuah tas berwarna merah. Red di sini adalah descriptive adjective yang artinya merah. Nah, merah ini menjelaskan warna tasnya. Jadi bukan sembarang tas yang dia deskripsikan, tetapi tas yang dia maksud ataupun dia miliki itu berwarna merah. Yang kedua, menambahkan informasi visual atau emosional atau karakteristik lain. Contohnya, he is a kind teacher. Dia adalah seorang guru yang baik. Kind ataupun baik di sini itu menjelaskan karakteristik dari si gurunya ataupun kepribadiannya. Yang terakhir adalah membantu pembaca atau pendengar membayangkan benda itu lebih jelas. Contohnya, we stayed in a peaceful little wooden house by the lake. Artinya, kita tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang tenang dekat dengan danau. Jadi kita itu membayangkan, oh ternyata tempat yang aku tinggalin itu adalah rumah kayu kecil, terus kondisinya tenang dan dekat dengan danau. Jadi vibes ataupun suasana dari rumah tersebut itu terlihat jelas. Selanjutnya adalah letak dari descriptive adjective. Yang pertama bisa sebelum noun, disebut dengan atributif. Contohnya, he is a brilliant student. Sebelum noun itu maksudnya student. Sebelum student ada brilliant. Nah, brilliant ini adalah adjektifnya. Dia adalah seorang murid yang cerdas. Yang kedua, descriptive adjective juga bisa terletak setelah linking verb yang disebut dengan predicative. Dengan contoh kalimat, the student is brilliant. Murid ini itu cerdas. Linking verb itu is. Jadi di sini to be itu termasuk dengan linking verb. Jadi setelah linking verb, setelah to be, setelah is adalah descriptive adjective. Mari kita bahas lebih detail apa sih linking verbs itu. Jadi contoh dari linking verbs itu bisa to be atau biasa kita kenal be, terus juga seem, become, appear, feel, look, taste, sound, dan etc. ataupun dan sebagainya. Video lengkap tentang apa sih linking verb itu ada videonya sendiri, jadi jangan lupa ditonton karena kalian juga nggak dapetin materi ini di sekolah sepertinya guys. Jadi jangan lupa ditonton ya video tentang linking verb. Ciri-ciri dari linking verb yang pertama adalah yaitu berupa kata kerja ataupun verb yang tidak menunjukkan aksi. Yang kedua, digunakan untuk menggambarkan kondisi subjek. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis verb ataupun kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada videonya sendiri-sendiri, jadi jangan lupa ditonton karena jenis-jenis verb ataupun kata kerja itu banyak banget. Jadi jangan lupa ditonton ya. Juga pakai bingung, langsung aja kita perhatikan contoh kalimatnya ya. Kalau dia sebagai adjective itu contoh kalimatnya, he looks tired. Dia kelihatan lelah. Bukan dia melihat, bukan dia melakukan aksi, tetapi dia itu kelihatan lelah. Nah, selain itu looks ini menjelaskan subjeknya. Subjeknya adalah he. Oh, dia itu benar-benar kelihatan capek gitu. Bukan melihat tapi kelihatan. Beda ya. Yang kedua, dia bukan sebagai linking verb ketika contoh kalimatnya he looks at the painting. Dia melihat lukisan itu. Jadi beda looks dalam konteks kalimat ini, yaitu dia melakukan
aksi, melihat lukisan. Kalau tadi tuh kelihatan, beda ya. Selanjutnya adalah tips membedakan. Kalau misalnya to be ataupun linking verb itu diikuti oleh adjective, maka dia adalah sebagai linking verb. Contohnya, you look confused, kamu kelihatan bingung. Yang kedua itu diikuti oleh preposition seperti at, for, into, dan lain sebagainya. Maka itu bukan sebagai linking verb tetapi sebagai action verb. Contoh kalimatnya, she looked at me and smiled. Dia ngelihat aku dan tersenyum. Jadi beda konteksnya. Kalau tadi kamu kelihatan capek, kalau ini dia ngelihat aku terus tersenyum. Nah, ini aksi, maka dia sebagai action verb atau kata kerja aksi. Untuk video lengkap tentang preposition atau biasa dikenal dengan preposisi, kayak kapan kita pakai at, in, on, into, dan lain sebagainya, itu biar gak kebalik-kebalik, ada videonya sendiri. Jadi jangan lupa ditonton ya video tentang preposition. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari descriptive adjective, itu ada 8. Yang pertama seperti ukuran, big, besar, small, kecil, tall, short, teeny, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, she has a teeny puppy. Dia punya seekor anak anjing yang kecil ataupun mini. Ini di sini sebagai descriptive adjective yang menjelaskan puppy. Puppy di sini adalah noun, kata benda, yaitu anak anjing. Yang kedua, bentuk seperti round, square, flat, thin, dan lain sebagainya. Bentuknya bulat, bundarkah, segitiga, tabung, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, I book a square table. Aku membeli sebuah meja yang kotak bentuknya square. Nah, square di sini menjelaskan noun. Nounnya table, kata bendanya meja ya. Yang selanjutnya adalah warna seperti red, blue, green, yellow. Warnanya apa nih? Merah, biru, kuning, emas, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, he wears a blue shirt. Dia menggunakan sebuah kaos berwarna biru. Dan satunya adalah usia, old, young, new, ancient, dan lain sebagainya. Itu dia muda kah atau lama, kuno, baru, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, this is an ancient temple. Ini adalah sebuah candi yang kuno. Selanjutnya adalah bahan seperti wooden, kayu, plastik, atau metal, atau glass, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, it's a wooden chair. Ini adalah sebuah kursi dari kayu. Yang satunya adalah opinion. Seperti contohnya, beautiful, boring, nice, terrible. Contoh kalimatnya nih, that was a boring movie. Ini adalah movie ataupun film yang sangat membosankan. Nah, opini di sini itu seperti cantik atau ketampan atau membosankan. Selanjutnya adalah kepribadian seperti kind, rude, brave, lazy, dia baik, jahat, terus suka menabung kayak, dan lain sebagainya. Pokoknya kepribadian. Contoh kalimatnya, she's a kind teacher. Dia adalah seorang guru yang baik. Berikut ini adalah urutan adjektif. Kalau misalnya teman-teman mau buat kalimat terus adjektifnya ada bejibun gitu ya, terus kan bingung urutannya yang mana duluan. Kalian cara menghafalnya tinggal ingat Kosaskom. Apa sih Kosaskom? Queen Olivia, sang anugerah sapi coklat, orang Meksiko, pintar nulis. Q di sini adalah quantity or number. Jumlahnya berapa? Opinion, menurut kalian bendanya itu seperti apa? Bagus apa jelek, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah S, size, ukuran. Terus ada juga age, umurnya, baru atau lama atau kuno, dan lain sebagainya. Terus ada shape, shape itu bentuknya kotak, persegi, prisma kayak, dan lain sebagainya. Terus color, warnanya apa? Origin, dia berasal dari mana atau diproduksi di mana. Terus material, dia itu bahannya apa, terbuat dari apa. Terus juga purpose, tujuannya ataupun kegunaannya benda tersebut untuk apa. Barulah noun ataupun kata bendanya. Contoh kalimatnya, two beautiful small odd round red Italian wooden dining table. Two di sini sebagai Q, quantity or number, beautiful sebagai O, opinion, small di sini sebagai size, ukuran, S, terus juga old di sini sebagai age, A, yaitu umurnya, terus round di sini itu sebagai shape ataupun bentuk, terus red di sini sebagai color, C, warna, terus di sini Italian sebagai origin, asalnya dari Italia, wooden di sini sebagai material, bahannya dari kayu, terus purpose-nya itu untuk dining atau makan malam, dan noun-nya itu adalah tables ataupun meja. Kalau misalnya ada salah satu aspek yang nggak ada, itu nggak apa-apa guys, entah itu tujuan ataupun fungsi dari bendanya itu nggak ada, atau ukuran dari bendanya juga kita nggak tahu, lewatin aja. Kita langsung menuju ke kata sifat berikutnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan kalau misalnya ada salah satu aspek yang double gitu, entah warnanya ada dua, misal ada warna kuning sama hijau. Nah, kuning kan yellow, Y ya. Sedangkan hijau itu green, G. Y sama G itu duluan mana? G, berarti kita pakai green dulu, baru yellow dulu. Urutin berdasarkan abjadnya dulu aja biar gampang. Berikut ini adalah contoh kalimat kalau misalnya dalam satu kalimat itu ada dua ataupun lebih adjektif. Yang pertama, she is wearing a long black dress. Dia menggunakan sebuah baju hitam yang panjang. Jadi long dulu baru black, karena size dulu baru color. Ukuran dulu baru warna. Yang kedua, we live in a peaceful village. Kita tinggal di sebuah desa yang tenang. Di
sini adjektifnya cuma satu, yaitu peaceful. Jadi ini termasuk sebagai opinion ataupun pendapat. Yang ketiga, he has a strong personality. Nah, di sini adjektifnya cuma satu, yaitu strong. Dimana strong itu adalah karakter ataupun karakteristik dari orang tersebut. Yang terakhir adalah this is an expensive Italian watch. Ini adalah sebuah jam tangan Italia yang mahal. Di sini ada dua adjektif, yaitu expensive, mahal, dan juga Italian. Dimana expensive dulu karena expensive adalah opinion, baru origin ataupun asalnya. Ini adalah tambahan materi biar teman-teman itu semakin kompleks dan mengerti betul ya tentang descriptive adjective. Kalau ternyata mereka itu bisa dibuat dalam bentuk komparatif. Komparatif itu membandingkan ya, mengcompare. Dan juga superlatif, mengatakan hal yang paling super lah katanya. Contohnya, yang pertama, my house is bigger than yours. Artinya, rumahku itu lebih besar daripada rumahmu. Dia membandingkan antara aku sama kamu. Rumahku sama rumahmu lebih gedean rumahku. Nah, jadi kayak gitu ya. Maksudnya bigger di sini itu asal muasalnya dari big, besar. Tapi berhubung dia mengcompare atau membandingkan, dia berubah jadi bigger. Yang kedua, she is the most intelligent student in a class. Artinya dia adalah siswa paling cerdas di kelas. Ini adalah superlatif. Dia mau mengatakan dia loh di antara semua murid dia yang paling cerdas gitu. Berarti kata dasarnya di sini adalah intelligent. Artinya cerdas. Tapi berhubung superlatif, ada identik most di situ. Yang terakhir adalah tabel ajaib yang bisa teman-teman perhatikan biar teman-teman nggak bingung. Apa sih komparatif? Apa sih superlatif? Jadi yang pertama, misal kata dasarnya adalah small. Kalau di compare atau untuk membandingkan kita pakai smaller. Tapi kalau misalnya kita mau pakai small untuk superlatif atau menyatakan dia itu yang paling kecil, kita pakai the smallest. Yang kedua adalah kata dasarnya beautiful ataupun cantik. Tapi kalau kita mau mengcompare antara dua hal, maka kita pakai more beautiful. Ada tambahan more di sini ya, yang artinya lebih cantik. Tapi kalau misalnya kita mau pakai dalam hal superlatif atau menyatakan yang paling cantik, kita pakai the most beautiful. Yang terakhir adalah strong ataupun kuat. Kalau kita mau membandingkan dengan dua hal, maka kita pakai stronger. Artinya berubah nih, jadi lebih kuat. Tapi kalau misalnya kita mau memakai dalam konteks superlatif, mau menyatakan yang paling kuat, maka kita pakai the strongest. Untuk video lengkap bagaimana cara membandingkan ataupun mengcompare atau menyatakan yang paling seperti superlatif, itu ada videonya sendiri, yaitu tentang comparison degree. Dan juga ada materi tentang comparison adjective, superlative adjective juga ada. Karena jenis-jenis adjective ataupun kata sifat dalam bahasa Inggris itu sebenarnya banyak banget. Jangan lupa ditonton juga biar kalian itu tetap konsentrasi dan fokus di setiap materinya. Berikut adalah 3 latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan, dan untuk jawabannya kalian bisa tulis kolom komen ya jawabannya. Nanti kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama, pilihlah kalimat yang benar antara A, B ataupun C. Ini dari segi urutan adjektif ya. Lalu yang kedua, manakah yang termasuk descriptive adjective dari ketiga pilihan ini? Teacher, pencil, or reading. Dan yang ketiga, teman-teman bisa coba untuk membuat satu kalimat aja, tapi dalam satu kalimat itu ada 3 descriptive adjective. Contohnya, I saw a big old brown dog. Bebas teman-teman mau pakai kata sifat ataupun adjektif apa, nanti jawabannya tulis di kolom komen ya. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang descriptive adjective, kalian bisa loh mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mapcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot atau scan barcode di layar, atau kalian juga bisa menekan link yang ada di deskripsi video. Kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kendala selama proses belajar, apapun itu bentuknya, entah nggak paham materi sesuatu, atau butuh sesuatu kayak post over ataupun coach dan lain sebagainya, atau juga mau bahas soal-soal yang tadi, itu boleh banget langsung tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp. Oke? See you in the next video. Bye bye.